Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Risma Marikar dengan NIM 12220000055 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Video ini saya buat sebagai bahan tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Patriotisme kelas E tahun 2021 yang diampuh oleh Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki berbagai tempat wisata dengan potensi dan sejarah yang menarik pada setiap sudutnya. Dalam video kali ini, saya akan memberikan beberapa informasi mengenai potensi dan sejarah pada salah satu tempat wisata yang ada di Indonesia, yaitu Lawang Sewu. Lawang Sewu merupakan salah satu bangunan bersejarah yang ada di Indonesia. Berlokasi di kawasan Bundaran Tugu Muda, tepatnya di Jalan Pemuda Komplek Tugu Muda, Semarang, Jawa Tengah. Bangunan menara berkubah ala Eropa ini merupakan tempat yang sangat terkenal sekaligus menjadi ikon kota Semarang. Bangunan Lawang Sewu merupakan karya arsitektur terbaik di Indonesia pada dekade pertama abad 20 yang dibangun pada 27 Februari 1904 sampai 1 Juli 1907 dengan luas lahan seluas 14.216 meter persegi dan luas bangunan seluas 11.124 meter persegi. Bangunan ini dirancang oleh arsitek bernama Cornelius Kosman Citrona dari perusahaan Y.F. Klinkhammer dan B.Y. Aweda. Bangunan ini dirancang dalam gaya Hindia Baru atau istilah yang diterima secara akademis untuk rasionalisme Belanda di Hindia. Pada awalnya, bangunan ini digunakan oleh Nederlands-Indische Spoorwegmaatschappij, yaitu perusahaan kereta api pertama di Indonesia oleh Belanda. Secara keseluruhan, bentuk bangunan ini menyerupai huruf L dengan pintu dan jendela yang sangat banyak yang dimaksudkan agar sirkulasi udara berjalan lancar. Ukurannya pun dibuat lebar dan tinggi sesuai dengan ciri khas bangunan Eropa tempo dulu. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat di kota Semarang menyebutnya dengan bahasa Jawa yaitu Lawang Sewu yang berarti 1000 pintu. Setelah tidak digunakan lagi sebagai kantor pusat NIS, Lawang Sewu sempat dijadikan sebagai penjara oleh Belanda dan Jepang. Di bangunan inilah, dulunya para pejuang Indonesia ditahan dan disiksa secara keji oleh penjajah, terutama saat dikuasai Jepang. Sekaligus menjadi arena tempur antara Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA yang saat itu ingin mempertahankan Lawang Sewu dari pasukan tentara Jepang yang dikenal sebagai peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang yang pecah dari tanggal 14 hingga 19 Oktober 1945. Hingga saat ini, masih ada sisa-sisa ruang tahanan yang sengaja diabadikan oleh PT KAI sebagai pengelola. Pada tahun 2011, Lawang Sewu akhirnya mengalami pemugaran yang dijadikan sebagai salah satu bangunan bersejarah yang dilestarikan, juga sebagai museum kereta api pertama dan menjadi salah satu objek wisata di kota Semarang. Daya tarik yang disuguhkan Lawang Sewu ialah arsitektur bangunannya yang diakui menyimpan nilai seni tinggi dan membuat tempat ini sering dijadikan spot berfoto sekaligus menyimpan informasi yang sangat lengkap terkait dunia perkereta-apian. Bahkan, gedung ini sering disewa sebagai tempat rapat, pameran, syuting film, hingga pesta pernikahan. Sekaligus, sisi mistis yang berasal dari berbagai peristiwa sejarah dan penjajahan yang dilakukan di gedung ini pada masa Belanda menimbulkan mitos bahwa gedung ini merupakan sebuah gedung berhantu dan membuat beberapa wisatawan yang datang berkunjung penasaran ingin merasakan sensasi berada di tempat tersebut. Wah, ternyata banyak sekali nih sisi lain yang tersimpan pada tempat wisata yang satu ini. Apakah di antara kalian sudah ada yang pernah berkunjung ke Lawang Sewu? Jika belum, kira-kira hal apa sih yang membuat kalian penasaran ingin berkunjung ke tempat tersebut? Apakah keunikan bangunannya atau sisi lain di balik sejarahnya? Itu dia beberapa informasi yang dapat saya sampaikan mengenai wisata Lawang Sewu. Untuk informasi tiket, jam operasional, dan informasi menarik lainnya dapat kalian dapatkan melalui akun sosial media Instagram yaitu @lawangsewu_Semarang. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan informasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.